Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 3 Bumi Harjo yang berbahagia, sehat, alhamdulillah hari ini. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di dalam acara penyampaian aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru, di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi atau untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, apa sih yang dinamakan budaya positif? Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih budaya positif? Orang setiap hari kita juga sudah melaksanakan budaya yang berpositif kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti itu. Jadi, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma cara berpikir tentang teori kontrol. Nah, selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban sekali tentunya untuk mengontrol perilaku murid-murid kita, agar perilaku murid kita ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kamu duduk, jangan ribut, iya nggak Bapak Ibu? Di kelas seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus mempunyai teori kontrol kepada siswa kita di kelas. Jangan sampai anak-anak di kelas ribut segala macam sampai tonjok-tonjokan, kita diam saja. Kita sebagai guru harus memiliki rasa teori kontrol tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lanjutkan. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila yang tertera pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini memuat profil pelajar Pancasila yang di dalamnya mencakup nilai-nilai budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang dapat diterapkan di sekolah dengan nama budaya positif di sekolah. Lalu berikutnya, apa arti budaya positif di sekolah? Orang setiap hari kita udah melakukan hal-hal yang positif, Bu. Kita menghindari hal-hal yang negatif di sekolahan. Saya ingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu, perubahan paradigma cara berpikir yang sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Itulah. Apa sih budaya positif di sekolah? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, pada anak-anak di kelas, agar dapat berkembang,
anak-anak di dalam kelas agar dapat berkembang sesuai dengan kepribadiannya. Tentunya yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, kreatif. Dan kepribadian itu anak-anak sudah memilikinya. Kita sebagai pendidik hanya harus menebalkan saja. Kita menuntun murid sesuai kemauan mereka, sesuai nilai-nilai universal itu tadi, Bapak Ibu. Pada materi ini, saya selaku CGP, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur, menekankan kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah. Karena pada saat saya melakukan interaksi dengan anak-anak di dalam kelas, terdapat temuan bahwa anak-anak itu di kelas ketika saya berinteraksi, mengobservasi dan melakukan kegiatan di dalam kelas, anak-anak itu asik dengan dunianya sendiri, ngobrol dengan teman-temannya. Semestinya mereka harus memperhatikan kita sebagai guru di dalam kelas. Jangan sampai anak ribut, sing wedok dinakali kancane sing lanang, gurunya diem aja. Jangan sampai kita sebagai guru seperti itu. Kita harus mempunyai paradigma, perubahan cara berpikir. Saya ini seorang guru. Gimana caranya saya memiliki kemampuan untuk menuntun siswa sebaik-baiknya sesuai dengan keyakinan dan universal itu tadi. Apa sih pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Penting nggak Bapak Ibu? Ya kalau kita nggak berbudaya positif di sekolah, gimana ya? Kita kan harus menularkan ke anak-anak, memberi contoh. Tentu sangat penting budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya budaya positif di sekolah, dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong antar siswa, lalu juga mampu melakukan kegiatan bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lain, dan berikutnya adalah mandiri. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif di sekolah itu tadi, kita dapat menebalkan garis-garis yang memang sudah ada pada murid kita sesuai dengan apa yang kita yakini positif dan benar. Demikian. Nah, berikutnya, ini merupakan beberapa contoh budaya positif di sekolah yang sudah Ibu kumpulkan. Sebelumnya Ibu selalu mendokumentasikan segala kegiatan yang berbudaya positif di sekolah kita, dan kita selalu menyebar luaskan lewat segala macam media sosial ya Bapak Ibu, untuk memperkenalkan kepada dunia luar bahwa di sini UPTD SD Negeri 3 Bumi Harjo yang tidak kalah dengan sekolah lainnya. Nah, budaya positif di sekolah, contoh diantaranya gotong royong, saling membantu antar guru, antar murid, merupakan budaya positif yang harus diterapkan. Lalu juga bermurojaah sebelum belajar. Siswa-siswa biasanya kalau hari-hari tertentu murojaahnya di dalam kelas, dan hari-hari tertentu murojaah langsung di halaman sekolah, berkumpul jadi satu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, bermurojaah bersama-sama, merupakan kegiatan budaya positif. Berikutnya, budaya positif disiplin, sopan santun. Jadi harus kita biasakan anak-anak didik kita di sekolah bertemu dengan siapapun yang lebih tua bersalaman. Itu juga harus kegiatan budaya positif yang dibudayakan. Yang berikutnya adalah tolong menolong, Jumat berkah, saling berbagi. Itu juga kegiatan yang memang sudah lama, kegiatan budaya positif yang kita adakan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya, apa sih yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Jadi budaya positif di sekolah, upaya untuk membangun budaya positif di sekolah ini yang berpihak kepada murid diawali dengan membentuk
lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif itu sendiri, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Hal yang pertama dilakukan untuk menyusun keyakinan kelas yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas yang dapat diterapkan kepada anak didik kita di kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di kelas. Nah, jadi di dalam kelas untuk kita memberikan rasa peduli, rasa cinta anak-anak di dalam kelas, kita harus membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, tujuan mempelajari keyakinan kelas ini diantaranya murid dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan juga tujuan sebuah kelas yang akan menjadi dasar dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Siswa juga dapat berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai positif yang ada pada diri mereka sendiri dan di dalam peraturan kelas. Jadi, ketimbang kita membuat peraturan yang tertulis tapi tanpa makna, mulai sekarang mari kita membuat keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang melatari saya melakukan atau membuat keyakinan kelas selama saya melakukan interaksi dengan anak-anak di kelas? Jadi, karena selama saya berinteraksi dengan murid di kelas 6, mereka cenderung tidak suka mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Karena selama ini yang terjadi, jika mereka melakukan kesalahan, tidak membuat PR, Bapak Ibu pasti memilih memberikan hukuman. Ya kan Bapak Ibu? Entah itu hukuman berupa fisik atau hukuman untuk membuat merasa bersalah. Ilmu yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, salah satunya kita dapat mengganti hukuman-hukuman tersebut dengan membuat keyakinan kelas. Jadi, anak-anak nantinya akan lebih menghormati dan menghargai keyakinan-keyakinan positif yang sudah dibuat secara bersama-sama. Agar guru lain dan murid juga mengerti makna keyakinan kelas, karena keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama di kelas, bukan sepihak, bukan dari guru semata. Tetapi keyakinan kelas dibuat bersama-sama berdasarkan kesepakatan di kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu berupa peraturan-peraturan yang Bapak Ibu guru dan murid-murid di kelas buat secara bersama-sama, bukan dari Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Jadi anak-anak yang membuat kesepakatan, anak-anak meyakini itu baik dan benar, itu diyakini sebagai budaya positif, maka mereka akan melakukan hal-hal yang sudah disepakati tersebut, ketimbang kita melakukan atau membuat peraturan-peraturan yang memang hanya sekedar tulisan saja, tapi tanpa makna. Tulisan-tulisan yang tersirat sebagai peraturan itu biasanya anak-anak alah kayak gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, anak-anak akan lebih menghargai apa yang mereka yakini sendiri. Nah, cara untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, bahasanya mudah dipahami, nggak usah bermuluk-muluk, nggak usah berpanjang lebar. Hanya bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Apa sih itu keyakinan
pada kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini Bapak Ibu, materinya salah satunya yaitu tentang budaya positif, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesepakatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, hal-hal yang kita yakini, kita anggap positif. Nilai-nilai yang bersifat universal yang disepakati secara tersirat bersama-sama tanpa melihat latar belakang, budaya, suku, agama, tanpa melihat perbedaan antara si A, si B, antara Chelsea, antara Vero, antara Aden. Mereka beragama Kristen, Islam, tidak ada hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi seseorang akan lebih tergerak hatinya, atau anak didik kita di kelas akan lebih tergerak hatinya untuk menjalankan apa yang diri mereka yakini dan dianggap benar, ketimbang mengikuti peraturan itu tadi yang hanya tersirat sebagai tulisan tanpa makna. Apa yang mereka yakini dan apa yang mereka anggap benar akan lebih dipahami dan akan lebih bisa diterapkan oleh anak didik kita di kelas. Begitu juga dengan murid. Mereka perlu memahami arti-arti tentang peraturan yang ada. Apa itu nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang ada. Jadi, jangan sampai murid-murid kita di kelas sebatas menjalankan, mengikuti perintah, dan juga mengikuti peraturan-peraturan tertulis itu tadi Bapak Ibu. Maka dari itu, kita sebagai guru, kita harus bisa membentuk atau membuat kesepakatan kelas untuk membuat keyakinan kelas dengan anak didik di kelas. Nah, pada materi ini kembali lagi saya menekankan bahwa keyakinan kelas ini merupakan peralihan dari peraturan yang tertulis tanpa makna menjadi keyakinan kelas yang dapat dimengerti, mudah dipahami, mudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuan mempelajari keyakinan kelas, murid dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan-keyakinan sebagai fondasi dan juga tujuan sebuah kelas yang akan menjadi dasar dan acuan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Siswa dapat berpikir kreatif, mandiri, inovatif, dan juga dapat lebih terbuka untuk menggali nilai-nilai yang ada yang sudah dibuat di dalam peraturan keyakinan kelas tersebut. Kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dia lebih bersifat abstrak, universal ketimbang peraturan-peraturan yang kita buat. Tidak boleh berbicara saat jam belajar. Ganti kata-kata tersebut Bapak Ibu. Berbicaralah nanti ketika jam istirahat. Tulis keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang hendaknya tidak terlalu banyak, jadi hanya satu kata digabung dengan kata lainnya sehingga menjadi satu kalimat yang tidak terlalu panjang. Dan kalimat-kalimat pada keyakinan kelas itu adalah kalimat-kalimat yang positif Bapak Ibu. Nah, kalimat tersebut mudah diingat, dipahami oleh anak didik kita, sehingga juga dapat diterapkan dengan cepat oleh anak didik kita. Dan juga kita sebagai guru bisa meninjau keyakinan kelas tersebut apakah relevan jika dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Kalau dirasa sudah bagus, bulan berikutnya ganti keyakinan kelas kita. Dan keyakinan kelas yang kita buat jangan terlalu banyak, bisa 5 saja. Contohnya misalnya seperti itu.
keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita sebagai guru di kelas mencurahkan, mempersilahkan murid untuk berdiskusi bersama-sama, meminta mereka mencurah pendapat pada saat bersama-sama. Apa sih yang mereka mau di kelas? Maunya apa? Biar tidak ribut di kelas. Jadi walaupun guru mata pelajaran bukan guru kelas, juga bisa membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, seperti Pak Habib, guru PAI, Pak Mawan, guru PJOK, Bu Tuti, guru bahasa Lampung, harus bisa mempunyai keyakinan kelas tersendiri. Misal keyakinan kelas guru mata pelajaran. Begitu. Lalu ketika kita curah pendapat, minta apa yang diinginkan oleh murid-murid kita untuk menuliskan di kertas. Misalnya bisa seperti itu Bapak Ibu. Lalu tempel di depan kelas agar semua anak bisa membacanya. Hal-hal yang positif. Lalu nanti dari banyaknya keyakinan kelas itu kita pilih-pilih yang dapat diterapkan di kelas. Jika kata-katanya banyak yang masih kasar atau negatif, dapat kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Jadi seperti itu. Dan semua warga kelas harus dapat menghormati keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama berdasarkan tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas tersebut. Demikian. Nah, ini contoh keyakinan kelas, contoh karakter dan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Di antaranya karena saya melakukan observasi lebih mendalam itu di kelas 6 Bapak Ibu. Jadi contoh dan karakter keyakinan kelas yang saya buat di kelas 6 di antaranya bertanggung jawab piket kelas, jujur, sopan santun dan disiplin, tenang di kelas, tolong menolong, rukun dan saling berbagi. Nah, ini bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Mungkin kalau kelas 6 sudah umurnya menginjak remaja, jadi mudah kita ajak untuk bekerja sama. Mungkin kalau untuk kelas 1 dan 2, guru malaikat bisa meminta bantuan dari guru mata pelajaran atau guru mata lainnya. Seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas 6 bertanggung jawab piket kelas. Ini contoh kata-kata yang lebih dipanjangkan lagi ketimbang yang digambar. Tetapi Bapak Ibu lebih bagus lagi jika membuat keyakinan kelasnya berbentuk karakter, tulisan dan karakter yang ditempelkan di dalam kelas. Berikutnya jujur dalam melaksanakan pembelajaran, sopan santun dan disiplin. Tidak boleh berbicara atau mengobrol ketika guru sedang menjelaskan. Jika tidak mengerjakan PR harus membuang sampah selama 2 hari berturut-turut. Tolong menolong, rukun dan saling berbagi. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dan terapkan di kelas 6 selama saya berinteraksi dengan murid-murid di kelas 6. Nah, muridnya bertanggung jawab piket kelas, disiplin, sopan santun dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah saya dokumentasikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kesepakatan kelas dengan anak-anak di dalam kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, dari keyakinan-keyakinan kelas yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebagai bahan referensi dan bahan diskusi kita? Mbak Ellen, silakan Mbak Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana apabila kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat dan sudah disetujui bersama, ada anak yang melanggar atau tidak mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, bagus sekali nih pertanyaan untuk referensi dan berdiskusi. Bagaimana kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tapi tetap saja anak-anak ada yang
hal yang dapat saya sampaikan dan bisa diterapkan itu, kita kembali lagi berdiskusi dengan anak-anak. Kalau masih ada yang melanggar, kita kembali berdiskusi dengan anak-anak. Apa maunya? Orang udah ditulis berangkat lebih pagi, maka tidak kena telat. Kita akan pendekatan secara interpersonal dengan anak-anak ya Pak Ibu. Anak-anak usia SD zaman sekarang, anak-anak zaman Gen X, kita punya Gen X, itu nggak bisa dikasari. Kita harus elus. Apa maunya? Tanyakan kebutuhan dasar apa yang tidak didapatkan mereka di rumah. Nah, itu biasanya digarisbawahi Bapak Ibu. Itu menjadi faktor penyebab kenapa anak-anak masih melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Mungkin nanti jawabannya, saya di rumah nih nggak pernah sarapan loh Bu. Pasti ada ya Bapak Ibu yang kayak gitu ya. Itu menjadi faktor. Aku kira ngomong apa-apa ora tau lho Bu disiapi bapakku, mamaku yang luar negeri. Ada yang kayak gitu. Nah, dari itu kita dekati secara interpersonal anak-anak tersebut. Kita ajak berdiskusi lagi apa-apa saja yang diinginkan di dalam kelas. Kalau masih dilanggar juga, kita tanamkan metode profil pelajar Pancasila, kita tanamkan lebih mendalam lagi kepada anak didik kita, sehingga nanti ke depannya anak-anak akan memiliki keyakinan sendiri yang mereka yakini dan dianggap benar. Begitu pula dengan murid di kelas. Jadi kita tanamkan karakter-karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Bapak Ibu, itu yang poin utama. Demikian. Ada lainnya Bapak Ibu, gimana Bu Ella? Cukup ya, nanti jika kurang cukup kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Nah, mungkin demikian Bapak Ibu materi tentang keyakinan kelas yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak yang dapat saya tularkan sebagai bentuk aksi nyata pada modul 1.4 ini, yang mudah-mudahan dengan harapan saya dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing tentang membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sehingga tercapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena kesalahan milik saya semata, kesempurnaan milik Allah semata. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.